a slow motion crew, and we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi tentunya dengan saya, Heri Herdiansa. Nah, rekan sahabatku sekalian, saya ingin mencoba untuk membacakan tentang sejarah, yaitu asal muasal leluhur Serang. Nah, di sini kita diperlihatkan oleh buku pengantar yang berjudul Sejarah Leluhur Serang. Pada dasarnya mengisahkan perjalanan hidup seorang tokoh atau tokoh Sunda yang bernama Raden Ajeng Mantri atau Raden Keling Sakawayana, yang secara tradisi oleh para bini sepuh Serang telah dianggap sebagai leluhur Serang atau Karuhun Serang. Berdasarkan hasil penelusuran tentang pengamatan penulis selama kurang lebih 20 tahun yang ditunjang oleh bukti-bukti sejarah, baik yang berupa tradisi lisan, tulisan, dan peninggalan-peninggalan sejarah yang lainnya. Beliau adalah putra seorang raja Pajajaran yang pernah mengabdi serta berjuang dalam memajukan roda pemerintahan di negara Sumedang Larang. Tentu saja selama pengabdian dirinya di negara tersebut, banyak sekali jasa-jasa yang beliau perbuat. Salah satunya adalah membangun sebuah dusun yang kini dikenal dengan nama Dusun Serang. Dan disinilah beliau tinggal bersama keluarganya hingga akhir kehidupannya. Pun sampun kamaha agung ka Gusti Nu Maha Suci, Gusti pamuntangan berang, Gusti pamuntangan peuting, sajatining patih urip, sajatining kalanggengan. Pun sampun awignam astu paralun ka bundar awun, ka karumuhun ka karuhun, sija amit kami mipit, sija menta kami ngala, mundar tineng panasaran. Pun sampun saukur dulur nu sarasa jeung sasukma, utamana urang Serang, jembarna satatar Sunda, tamperkeun saripatina, tanjerkeun auhanana. Pun sampun ampun paralun. Dusun Serang itu termasuk sebuah dusun yang tergolong berusia tua. Kehadirannya di tatar Sunda ini merupakan cikal bakal berdirinya sebuah desa yang bernama Desa Serang. Nama dusun atau desa tersebut berasal dari Santowan Kadang Serang, yaitu nama putra sulung dari Raden Ajeng Mantri. Dari sejak berdiri tahun 1870 sampai dengan saat ini 2009, desa yang berada di wilayah Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang ini telah dipimpin oleh 18 orang kepala desa, termasuk pejabat sementara dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama ialah Wang Sadinata. Beliau memimpin desa Serang dari tahun 1870 sampai 1885. Yang kedua adalah Sarti. Beliau memimpin Serang dari tahun 1885 sampai 1905. Yang ketiga adalah Saca. Beliau memimpin Serang dari tahun 1905 sampai tahun 1915. Yang keempat adalah Adma. Beliau memimpin dari tahun 1915
sampai tahun 1930. Yang kelima adalah Kou Ageng. Beliau memimpin Serang pada tahun 1930 sampai tahun 1943. Yang keenam adalah Aan. Beliau memimpin Desa Serang dari tahun 1943 sampai tahun 1949. Yang ketujuh Adis. Beliau memimpin Desa Serang dari tahun 1949 sampai tahun 1949. Yang kedelapan Sumen Surawi Sastra. Beliau memimpin Desa Serang dari tahun 1949 sampai tahun 1952. Yang kesembilan ialah Majadiria. Beliau memimpin dari tahun 1952 sampai tahun 1973. Yang sepuluh adalah Junaria. Beliau memimpin dari tahun 1973 sampai 1978. Yang ke-11 adalah Dahri. Beliau memimpin dari tahun 1978 sampai tahun 1980. Yang ke-12 adalah Supendi. Beliau memimpin dari tahun 1980 sampai 1983. Yang ke-13 adalah Gogo Koswara. Beliau memimpin Desa Serang pada tahun 1983 sampai tahun 1985. Yang ke-14 adalah Ain Maman. Beliau memimpin Desa Serang pada tahun 1985 sampai tahun 1987. Yang ke-15 adalah Eman Sulaiman. Beliau memimpin Desa Serang pada tahun 1987 sampai tahun 1988. Yang ke-16 adalah Subarnas. Beliau memimpin Desa Serang pada tahun 1988 sampai 1998. Yang ke-17 adalah Udi Junaidi. Beliau memimpin Desa Serang dari tahun 1998 sampai 2006. Yang ke-18 Oon Subarna. Beliau memimpin dari tahun 2006. Ketika berdiri, Desa Serang membawahi 6 buah dusun, yaitu Serang, Pasir, Babakan, Malangbong, Sangentel, dan Cikaramas. Balai desa terletak di dusun Serang. Keadaan luas wilayah ini berakhir pada tahun 1930 atau pada masa pemerintahan Adma dari tahun 1930 sampai tahun 1978. Terjadi adanya perubahan nama Desa Serang, diganti dengan Desa Sukalerang, dengan luas wilayah meliputi dusun Serang, Pasir, Babakan, Malangbong, Sangentel, Cikaramas, Gajah Depak, Galudra, Cikole, dan Cibunut. Balai desanya dari tahun 1930 sampai 1949 terletak di dusun Cibunut. Kemudian oleh kepala desa yang ke-8, Sumen Surawi Sastra, dipindahkan ke Tagog dekat Cilindri dan bertahan sampai dengan tahun 1978. Kemudian dari tahun 1978 sampai tahun 1985 terjadi pula perubahan. Nama desa diganti lagi dengan Desa Padaherang. Wilayahnya meliputi dusun Serang, Pasir, Babakan, Malangbong, Sangentel, Cikaramas, Sudapati, Pasantren, Cimuja, Sayuran, dan Badama. Pada masa ini balai desanya dari Tagog dipindahkan ke dusun Babakan. Nama desa
pada Herang bertahan selama 7 tahun, dan selanjutnya pada masa awal pemerintahan Ain Maman pada tahun 1985 sampai tahun 1988 kembali menjadi desa Serang dengan membawahi dusun Serang, Pasir, Babakan, Malangbong, Sangentel, Cikaramas, Sudapati, dan Pasantren. Balai desanya tetap di dusun Sukaasih sampai dengan sekarang, dan saat kepala desa yang ke-16 Subanas, balai desa ini dibangun dengan lebih permanen dari sebelumnya. Kembalinya nama desa Serang dari Sukalerang dan pada Herang bagi penulis khususnya merupakan kebahagiaan yang tak terhingga, karena nama desa ataupun nama Serang adalah sebuah nama yang bersejarah. Oleh sebab itu penulis memohon dan mengharapkan kepada para kepala desa sekarang, baik yang sekarang memerintah maupun di masa yang akan mendatang, serta seluruh tokoh dan warga masyarakat desa Serang, agar bisa menjaga, mempertahankan, jangan sampai nama desa kita ini berubah kembali. Silsilah Raja Pajajaran. Sebagaimana telah dijelaskan pada awal penulisan atau pengantar, bahwa leluhur Serang itu putra dari seorang raja Pajajaran, karena raja yang memerintah di Pajajaran itu seluruhnya ada 6 orang. Semuanya disebut Prabu Siliwangi. Maka silsilah raja-raja yang memerintah di negara tersebut akan menulis kemukakan terlebih dahulu, sehingga kita bisa mengenal dan mengamati lebih jelas Raja Pajajaran yang mana yang menjadi ayah dari leluhur Serang itu. Raja yang pertama yaitu Sri Baduga Maharaja, pada waktu kecilnya bernama Raden Pamanah Rasa. Sri Baduga memiliki 3 orang istri, yaitu Nyai Raden Subang Larang, Nyai Raden Kentering Manik, Mayang Sunda, dan Nyai Raden Ambet Kasih. Dari Nyai Raden Subang Larang, Sri Baduga mempunyai 3 orang putra, yaitu Prabu Walang Sungsang yang lahir pada tahun 1423 Masehi. Yang kedua, Nyimas Larasantang yang lahir pada tahun 1426 Masehi, dan Raja Sangara putra ketiga yang lahir pada tahun 1428 Masehi. Dina tahun 1442 Masehi, Prabu Walang Sungsang dan Nyimas Larasantang pergi ke Cirebon menuntut ilmu agama Islam kepada Syekh Datuk Kafi atau Syekh Nurjati. Kira-kira 4 tahun dari sejak itu, dengan adanya petunjuk dari gurunya, Walang Sungsang dan Larasantang berangkat ke Mekah melaksanakan rukun Islam yang kelima. Selama di Mekah mereka berdiam di pondok Syekh Bayatullah, saudaranya Syekh Datuk Kafi, dan berguru agama Islam ke Syekh Abdul Yazid. Sesudah naik haji, Nyimas Larasantang yang mendapat gelar Haji Syarifah Muadim menikah dengan Maulana Sultan Mahmud atau Syarif Abdullah putra Ali Nurullah, keturunan Wangsa Hashim dan dari Mesir. Hasil pernikahan itu, Nyimas Larasantang berputra Syahid atau bisa disebut dengan Syekh Syarif Hidayatullah yang telah bermukim di Cirebon, dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Beliau adalah penyebar agama Islam yang pertama di Jawa Barat. Adapun Prabu Walang Sungsang yang mendapat gelar Haji Abdullah Iman menikah dengan Nyai Ratna Sejati, putra Syekh Maulana Jati Suara dari negeri Campa.
Dan dari pernikahan itu berputra 7 orang, yaitu Nyai Larasajati, Nyai Jatimerta, Nyai Jamaras, Nyai Mertasinga, Nyai Campa, Nyai Malasih, dan Nyai Laras Konde. Prabu Walang Sungsang dan keturunannya bermukim di Cirebon. Demikian pula Nyi Malaras Santang bersama suaminya dan putranya sama-sama tinggal di Cirebon. Dari Nyai Raden Kentring Manik, Mayang Sunda, Sri Baduga berputra 1 yang bernama Prabu Surawisesa Jaya Perkosa. Sedangkan dari istri yang ketiga, Sri Baduga, tidak berputra. Prabu Sri Baduga memerintah di Pajajaran dari tahun 1428 sampai pada tahun 1521 Masehi. Raja Pajajaran kedua yaitu Prabu Surawisesa Jaya Perkosa. Dalam cerita-cerita pantun beliau dikenal Munding Laya di Kusuma. Surawisesa pernah mengadakan perjanjian dengan Portugis pada tanggal 21 Agustus 1522 Masehi. Simbol perjanjian menggunakan batu pada Padarau yang sekarang disimpan di Museum Nasional Jakarta. Sedangkan replikanya menjadi koleksi Museum Fathaillah di Jakarta Kota. Prabu Surawisesa Jaya Perkosa memerintah dari tahun 1521 sampai 1535 Masehi. Raja yang ketiga, Prabu Ratu Dewata, memerintah di Pajajaran pada tahun 1532 sampai tahun 1543 Masehi. Selanjutnya yang keempat, Prabu Ratu Sakti Sang Manggapadan. Beliau memerintah di Pajajaran pada tahun 1543 sampai pada tahun 1551 Masehi. Yang kelima yaitu Prabu Sang Nilakendra. Beliau memerintah Pajajaran pada tahun 1551 sampai tahun 1567 Masehi. Dan yang terakhir ataupun yang keenam yaitu Prabu Nusia Mulya atau Prabu Haris Maung atau Prabu Rangga Mulya Surya Kencana, yang juga dikenal dengan sebutan Prabu Siliwangi terakhir. Beliau memerintah di Pajajaran pada tahun 1567 sampai tahun 1579 Masehi. Dan inilah yang menjadi ayahanda Raden Aji Mantri atau Raden Keling Sakawayana. Selanjutnya, mengapa Raden Aji Mantri yang notabene sebagai putra mahkota Raja Pajajaran mau mengabdi di negara Sumedang Larang? Mari kita buka riwayatnya. Riwayat hidup Raden Aji Mantri. Raden Aji Mantri dilahirkan di ibu kota Kerajaan Pajajaran atau Bogor pada tahun 1555 Masehi, atau pada masa kakeknya yaitu Prabu Sang Nilakendra memerintah di Pajajaran pada tahun 1551 sampai 1567 Masehi. Ibunya Nyai Raden Ratna Gumilang, masih keturunan Ningrat dari keluarga kerajaan Kawali. Sedangkan ayahnya tiada lain yaitu Prabu Harisemaung atau Prabu Nusia Mulya, Raja Pajajaran yang memerintah pada tahun 1567 sampai tahun 1579 Masehi. Seperti ayahandanya, dari sejak kecil Raden Aji Mantri sudah gemar dan rajin menuntut ilmu. Selain banyak menekuni ilmu-ilmu kenegaraan dari para orang tuanya,
Beliau juga pernah menimba ilmu-ilmu keagamaan dari Sang Aduwarsa, seorang bini sepuh yang memimpin sebuah paguron atau perguruan di Cinangka, tempatnya wilayah Cikampek sekarang. Raden Aji Mantri dikenal orang yang cerdas. Lebih dari itu, beliau memiliki rasa kesabaran yang tinggi. Itu sebabnya dari gurunya, Sang Aduwarsa, Raden Aji Mantri mendapat gelar, yaitu Raden Keling Sakawayana, sebuah nama yang mengandung makna orang yang kuat dan kukuh memegang rasa kesabaran. Pada saat usianya menginjak 24 tahunan, Raden Aji Mantri mendapat tugas atau amanah dari ayahnya untuk mengabdi ke negara Sumedang Larang. Alasannya adalah sebagai berikut. Pada suatu malam yang bertepatan dengan malam tanggal 15 Mei tahun 1579 Masehi, kerajaan Pajajaran tiba-tiba diserbu oleh tentara gabungan yang dari Banten dan negara Pusar Bumi atau Cirebon. Akibat adanya ekspansi militer tersebut, pusat pemerintah Pajajaran lumpuh. Karaton Pajajaran yang bernama Sri Bima Kunta Naraya Suradipati hancur lebur. Sejumlah barang milik kerajaan, di antaranya Watu Gilang atau tempat penobatan raja-raja Pajajaran, dibawa oleh pasukan penyerbu ke Banten. Sekarang masih ada di Banten, tetapi dalam kejadian malam itu, Raja Prabu Harismaung dan para pengiringnya yang tiada lain adalah putranya sendiri, yaitu Raden Aji Mantri. 4 orang pengawal khusus Raden Aji Mantri, yaitu Mbah Pincang, Mbah Kapuk, Raden Raja Koras, dan Surya Kencana Wesah. 4 orang senopati Pajajaran, yaitu Jayaperkosa, Mbah Terong Peot, Mbah Nenganan, dan Kondang Hapa, serta 35 orang prajurit yang kebetulan selamat bisa meloloskan diri dan selanjutnya mengungsi ke sebuah tempat yang berada di kaki Gunung Halimun. Kira-kira 3 bulan setelah berada di tempat pengungsian, kemudian beliau memanggil semua para pengiringnya. Di situ beliau bersumpah dan sekaligus memberi tugas serta amanat kepada mereka, termasuk putranya yang paling dikasihinya, yang katanya seperti ini: "Ieu dararengeken ku dia sakabeh. Poe ieu Pajajaran ku kaula geus dianggap leungit, ilang alatan jalma-jalma hianat, jalma-jalma anu resep ngumbar nafsu amarah. Saksian ayeuna pisan kaula rek ngedal sumpah moal rek pipilueun deui kana urusan kadunyaan. Kaula henteu hayang mawa dia hirup jadi balangsak milu rudin bari lapar. Poma ieu kejadian ku dia sakabeh kudu ditarima kalawan ikhlas, sebab kaula nyaho isuk pageto Pajajaran baris datang deui, lain Pajajaran nu kiwari tapi Pajajaran anyar nu ngadegna digeingkeun ku abah anyar. Dararengekeun poe ieu kaula rek ngajurung laku ka dia sakabeh gerajuk negara nu kerjaya, nyatana Sumedang Larang. Didinya dia sakabeh kudu ngawula, sabab ngan eta-etana nagara anu bakal mawa dia hirup bagja keur kahareupna. Saksian ieu mah kota binokasih ku kaula rek dibuka, sebagai ciri ieu kaula geus henteu ngaboga-boga, kaula geus lain raja deui. Kitu deui ka anak kaula Ki Aji Mantri, omat ulah hayang jadi raja. Ayeuna pisan kaula amanat
pang masrahkeun ieu mahkota kanu jadi Raja Sumedang Larang, sabab satemeuna dia masih kena getih pajajarana nu bakal neruskeun napak lacak kaula keur kahareupna. Sakitu amanat ti kaula, muga dia sakabeh sing mulus rahayu, berkah salamet, beral gerak miang. Nah rekan sahabatku, mungkin saya bercerita cukup sampai di sini dulu. Nanti ketika ada waktu saya akan meneruskan kisah tentang sejarah asal muasal desa Serang dan yang bersangkutan dengan kerajaan Pajajaran. Mohon maaf barangkali ada kata-kata yang kurang tepat ataupun kurang berkenan, dan saya juga menerima masukan ataupun kritik, karena sesungguhnya saya juga ingin membaca kisah ini dari buku yang berjudul Sejarah Leluhur Serang yang diterbitkan oleh Bapak Tutun Anwar Muhdahlan dan Bapak Ucang Sumardi. Mungkin saya berpamit dulu. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.